Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, para jamaah dan pengurus masjid yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmatnya dan menganugerahkan kita dengan magfirahnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucap di pagi yang sejuk ini karena nikmatnya melimpah kepada kita semua. Nikmatnya salah satunya adalah kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadikan kaki kita ini ringan melangkahkan kaki menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berharap Allah menjadikan sholat subuh ini bagian dari mensyukuri nikmatnya, Allah ridho dan terus menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu membasahi lisan kita sepanjang hayat. Kiranya salawat-salawat tersebut adalah salawat-salawat yang mencerminkan kecintaan seorang hamba kepada nabinya dan dijadikan sebagai kendaraan untuk bisa menjumpai Nabi, meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada kita selaku manusia tentang iblis, malaikat dan Adam ketika masih di surga. Bahkan sampai pada puncaknya keengganan iblis untuk melaksanakan sujud kepada Adam pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Nah, di kesempatan hari ini kita melanjutkannya dalam surat Al-A'raf. Maka kelanjutan ayat surat Al-A'raf ini, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala setelah melihat bulan yang lalu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka akhirnya Allah melanjutkan informasinya. Maka firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Terjemahan dan sekaligus penafsiran para ulama yang saya rekam kemudian disampaikan di kesempatan pagi ini adalah qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Maka Allah pun berfirman ketika melihat keengganan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam pada saat Allah memerintahkannya. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Apa yang mencegah kamu untuk segera melaksanakan sujud pada saat aku perintahkan untuk sujud kepada Adam memberikan penghormatan? Sujud yang dimaksud ini kata sementara ulama bukan sujud penghambaan, bukan. Tapi sujud penghormatan. Sebab ada saja tulisan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ada yang menyatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam kan sebenarnya benar itu. Karena sujud itu cuma kepada Allah, nggak mungkin kepada makhluk. Gitu salah satu pandangan itu. Yang saya jarang menemukan kecuali satu pendapat ini. Kalau pandangan para ulama, kenapa Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam? Sujud yang dimaksud ini adalah sujud atas dasar perintah Allah. Sujudnya menghormati Adam, bukan menghamba kepada Adam. Sebab sujud itu macam-macam.
Kita bisa jadi melaksanakan sujud karena kita lupa, maka dinamakanlah dia sujud sahwi. Kita melaksanakan sujud itu disebabkan karena ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud atau ayat sajadah, sujud kita itu. Maka disebutlah sujud tilawah. Ada perbuatan yang rasa syukur yang luar biasa, kemudian kita sujud, sujudnya disebut syukur. Nah yang ini sujud atas dasar perintah Allah karena diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Bukan untuk menyembah Nabi Adam. Jadi tergantung pada niatnya. Makanya kalau seandainya ada seorang anak kemudian terlihat sujud di hadapan orang tua yang kita sebenarnya menyebut kata sungkem. Nggak boleh dipahami sebagai sujud itu cuman kepada Allah, jangan kepada orang tua. Nggak boleh sujud kepada orang tua. Maka yang dimaksud sujud si anak itu kepada orang tua sampai mencium kakinya itu kan penghormatan. Bukan sujud karena dia Tuhannya, anaknya, hambanya. Tergantung pada niatnya sebenarnya sih. Maka Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam pada saat aku perintahkan untuk sujud? Pertanyaan Allah ini pun harus dipahami bukan karena Allah nggak tahu. Ada lagi yang bilang, Allah nanya, katanya Allah tahu. Katanya Allah Maha tahu. Kenapa Allah nanya kepada Adam? Manaka la tazwa id amartu. Kalau gitu masih ada bagian di alam semesta ini yang Allah tidak tahu. Makanya sampai Allah nanya. Karena pertanyaan manaka mengungkapkan ketidaktahuan sebenarnya sih. Kata sementara orang itu. Kenapa engkau tidak mau sujud? Dipahami tadi. Allah tidak tahu kenapa iblis niatnya tidak mau sujud. Padahal Allah Maha tahu. Maka dijawab oleh pandangan para ulama yang saya yakin nilai kebenarannya. Saya yakin itu. Dibandingkan dengan orang yang bilang bahwa Allah ada sifat Allah yang masih tidak mengetahui karena masih ada pertanyaan. Saya lebih cenderung sepaham dengan ulama yang bilang kalau Allah bertanya itu bukan Allah nggak tahu. Allah Maha tahu. Bahkan sampai Maha tahunya itu diungkapkan. Andai kata ada seekor semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu yang sangat licin. Allah tahu kok pergerakan itu. Itu untuk menunjukkan kemahatauan Allah sampai yang paling kecil sekalipun Allah tahu. Bahkan sampai Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia dengan ungkapan alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu. Orang nggak kenal dan nggak tahu bagaimana hatimu. Tapi Allah tahu apa yang ada di hatimu. Kalau gitu Allah tahu. Kenapa Allah tanya dalam ayat ini? Maka kata sementara ulama, pertanyaan itu juga kan macam-macam. Ada orang nanya, nih entah pengajian, entah yang lainnya. Ada yang nanya. Nanyanya itu kadang-kadang cuma pengen ngetes ustadznya doang kan ada. Ya, gitu. Ada pertanyaan yang cuma ngejajal, ngetes sampai kemampuannya sampai di mana. Ada. Sampai nanya macam-macam lah tentang gramatika dan segala macam. Tujuannya cuma ngetes kemampuan sang ustadz atau ngetes kemampuan orang yang ditanya. Ada orang nanya model kayak begitu. Ada juga orang yang nanya sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Tapi kenapa dia tanya? Pertanyaan tersebut agar bisa dipahami oleh banyak orang. Orang banyak tahu. Maka dia menggunakan media orang lain supaya ilmu itu tersebar. Caranya dia nanya. Gitu. Saya udah tahu sebenarnya jawabannya. Cuman saya tanya ke ustadz. Tujuannya agar orang bisa tahu persoalan itu. Sebab kalau saya nggak tanya, orang mungkin nggak tahu itu. Dia nanya. Bukan ngetes. Dia udah tahu tapi men-share itu. Malaikat Jibril juga begitu kok. Suatu masa datanglah ada seseorang dalam satu riwayat tinggi, putih, bersih, berjanggut, rapi. Kemudian menggunakan pakaian putih, bersihnya luar biasa. Datanglah dia, tenang. Sampai kemudian duduklah di hadapan Nabi. Ada riwayat yang menyatakan lututnya, dengkulnya, sampai bersentuhan dengan dengkulnya Nabi tuh. Nah sampai disinilah ada apa namanya halakoh namanya tuh, ada orang yang seneng kalau pengajiannya tuh deket-deket gitu ya. Ini kiainya, ini gurunya, santrinya atau muridnya deket, ngelingker semua dekat dengan sang pemberi materi gitu. Karena tadi pembelajaran dari malaikat Jibril itu kalau nanya dia dekat banget dengan Nabi itu. Tuh kalau makanya mungkin Bapak suka ngelihat ada
ada satu golongan yang kalau ngaji nggak kayak gini nih. Kalau ini kan nyebar nih. Kalau dia enggak, lingkaran dekat. Di Madinah kayak begitu tuh, ya, dekat gitu. Nggak nyebar kayak begini nih. Walaupun kalau nyebar begini boleh aja, nggak apa-apa, asal jangan banyak yang tidur aja kalau nyebar gitu. Ya, gitu. Nah, kembali datanglah dia ini, kemudian dia tanya kepada Nabi itu. Dia tanya, "Ya Rasul, apa itu Islam?" Dijawab oleh Nabi, "Islam begini, 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 begini." Sodakta, kata dia ini. Terus kemudian dia tanya lagi, "Apa itu iman?" Nabi jawab lagi, "Iman itu begini, 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 begini." Lagi-lagi seorang ini, sodakta. Terus tanya lagi dia, "Apa itu ihsan?" Ihsan itu kata Nabi begini, 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 begini. Sodakta. Dia jawab benar untuk jawaban kamu itu tuh. Artinya si penanya ini kan udah tahu jawabannya. Selesai dia, kemudian dia pulang. Begitu pulang baru sahabat pengen nanya siapa dia. Maka sahabat pun deketin Nabi dan tanya, "Ya Rasul, siapa barusan yang datang? Kalau orang deket sini nih, kenapa kita nggak kenal dia ya?" Karena kalau zaman dulu biasanya kalau satu kampung tuh rata-rata kenal semua kalau zaman dulu sih. Ya siapa kenal semua. Kalau zaman sekarang tetangga kita sebelah aja nggak tahu namanya kalau sekarang gitu. Tapi kalau orang dulu adanya di sana si Anu, adanya di sini si Anu, ada di sini. Kalau orang itu orang di sini, pasti kita kenal dia ya Rasul. Tapi kalau orang itu jauh, kenapa kami tidak melihat bajunya lecek kumel karena perjalanan yang jauh? Dia bersihnya luar biasa. Aneh orang ini, dekat kita nggak kenal, jauh nggak lecek. Maka Nabi jawab, yang barusan datang itu adalah Jibril yang merupai manusia kemudian bertanya kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian semua. Jadi pertanyaan itu sifatnya di-share kepada orang lain agar muncul pemahaman. Ada yang kayak gitu. Saya udah tahu jawabannya, cuman sengaja saya tanya biar orang jadi ngerti. Di Uber orang tersebut tidak ditemukan oleh Umar karena memang dia malaikat berwujud manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup melihat kehadiran malaikat itu kecuali kalau malaikat itu berwujud menyerupai yang bisa dilihat oleh manusia. Kalau wujud aslinya enggak. Sementara ulama bilang Nabi sendiri saja melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli itu cuma 2 kali katanya. Satu pada saat menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu datang wujudnya asli. Yang kedua, malaikat Jibril itu datang dalam wujud aslinya pada saat membawa Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu asli. Selebihnya tidak pernah berwujud seperti aslinya. Nah, kalau Nabi saja hanya melihatnya 2 kali, apalagi kita gitu. Kecuali kalau dia berbentuk makhluk yang lain. Nah, ada juga yang ketiga, pertanyaan itu benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Dia nanya supaya ada ilmu pengetahuan. 1, nanya cuman ngetes. 2, nanya supaya menyebarkan informasi. 3, nanya benar-benar nggak tahu, pengen diamalkan. 4 nih, ada orang nanya cuman nanya doang, diamalinya enggak gitu. Ya ada juga nih. Sepanjang saya ngajar ada pertanyaan yang seringkali berulang di beberapa majelis taklim. Ustadz, kalau kita mau melaksanakan tahajud itu kira-kira mesti tidur dulu apa enggak tidur dulu sih? Itu pertanyaan klasik tuh, setiap pengajian tuh ada tuh. Kalau kita tahajud itu apa mesti tidur dulu, apa enggak harus tidur dulu gitu. Yang benar yang mana sih? Saya melihat pandangan para ulama, saya bilang ada ulama yang bilang harus tidur dulu karena dia memahami kata tahajud itu bangun dari tidur. Jadi kalau enggak tidur dulu hanya dianggap sholat biasa saja, bukan sholat tahajud. Karena mereka memahaminya orang melaksanakan sholat tahajud itu syaratnya tidur dulu. Walaupun Nabi tidak menyebutkan syarat, enggak. Cuman kalau Nabi melaksanakan sholat itu biasanya beliau bangun dari tidur, biasanya. Maka kebiasaan Nabi ini dijadikan atau dipahami sebagai syarat melaksanakan sholat tahajud itu tidur dulu. Jadi kalau enggak tidur hanya sholat biasa aja. Ada pula ulama yang bilang tidur itu bukan syarat. Walaupun Nabi Muhammad memang melakukannya tidur. Karena masa dulu nggak ada kehidupan di malam hari, ya pulang isya ya tidur.
Sampai kalau Nabi selesai memimpin sholat Isya, kemudian dia pesan kepada jamaah-jamaahnya ini, kalau sudah selesai Isya, pulang ya ke rumah masing-masing, tidur gitu. Nah itu kita temukan riwayatnya, kalau kalian sudah selesai melaksanakan sholat Isya, udah pulang ke rumah masing-masing, tidur sana, tidur perintahnya. Kenapa 1400 tahun yang lalu Nabi memerintahkan orang untuk pulang, kalau kamu selesai sholat Isya, pulang, tidur dulu. Karena kehidupan malam nggak ada pada waktu itu. Bahkan tidak hanya sekedar kehidupan malam, tukang jajanan juga nggak ada. Kan mie tek-tek belum keluar pada saat itu. Ya, tukang sate nggak ngider saat itu. Nah kalau gitu pulang sana, sudah. Itu kan budaya artinya. Nah kalau gitu, kalau Nabi Muhammad SAW tidur dulu, itu tidak harus dipahami sebagai syarat tahajud harus tidur. Enggak. Karena bisa jadi setiap manusia beda-beda. Zaman sekarang, dia ngeluarin gerobaknya mau dagang jam 5. Itu kan tukang-tukang yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Kalau menghiasi pinggir-pinggir jalan trotoar, itu udah jadi jam 5 dia sudah berangkat itu. Dipasanglah tendanya, mulai dagang. Jam 1:30 atau jam 1 atau sekian itu, jam 2-an, baru mereka selesai rapikan barang dagangannya, baru mereka mau pulang. Kalau sholat tahajud itu diharuskan tidur dulu, itu tukang-tukang dagang nggak bisa sholat tahajud itu. Wong dari jam 5 belum tiduran gitu. Sementara dia pengen juga mendapatkan nilai pahala, pengen tidur dulu. Susah, karena begitu tidur dia harus bangun lagi jam 4-nya. Rasanya berat bagi mereka. Sementara boleh nggak melaksanakan sholatnya? Silakan sajalah. Nggak bisa diukur pukul rata statistik atau mempersamakan ini, kecuali Nabi menyebutkannya harus tidur dulu baru mutlak. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, wudhu dulu ya. Tidak sah kalau orang sholat tidak pakai wudhu, baru mutlak tuh. Atau kalau kamu melaksanakan sholat tidak baca Fatihah, nggak sah. La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, baru. Tapi kalau itu hanya sekedar kayaknya Nabi begini, wah kita boleh berbeda kalau seperti itu sih. Sebab derajat hadis itu beda-beda. Yang paling tinggi dan yang paling tidak bisa untuk dikompromikan, kalau ada ucapan Nabi, kami diperintahkan melakukan ini, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh kami, paten itu nggak usah ditawar. Atau kalau nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang kami, paten tuh nggak usah didiskusikan. Tapi kalau kami lihat Nabi, masih ada kemungkinan, kan tafsir ngelihatnya itu tuh. Nah kalau gitu, kalau Nabi itu melaksanakan tahajudnya dengan tidur dulu, tidak menjadi sebuah catatan bahwa itu keharusan. Boleh tidur dulu bu, kalau saya sih. Kalau ibu nggak bisa tidur, akhirnya sholat tahajud, boleh nggak? Boleh, saya menemukan pandangan ulama yang membolehkannya. Mau tidur dulu, bagus, supaya baca doanya panjang, nikmat, enak, fresh bangunnya. Nggak tidur dulu juga boleh, sebab Allah itu selalu sibuk melayani hamba-hambanya. Boleh tidur, boleh nggak tidur. Silakan. Yang nanya tahajud boleh tidur dulu atau nggak tidur dulu, saya jawab tidur dulu boleh, nggak tidur dulu juga ada pandangan ulama. Ibu tahajud nggak? Enggak sih Pak, cuman pengen tahu doang. Pengen tahu doang kadang-kadang. Ya. Ini kan yang ngajinya kayak orang kesasar, numpang lewat, numpang tanya, numpang tanya, numpang tanya. Dipraktekinya enggak. Maka bisa jadi pertanyaan-pertanyaan model begini inilah yang akhirnya memberatkan kita, seperti orang Yahudi yang nanya tapi nggak pernah dipraktekkan. Jadi pertanyaan itu dampaknya memberatkan kita sendiri sebenarnya sih. Maka kenapa Allah dipahami oleh para ulama menjelaskan sesuatu secara global, agar mudah kamu laksanakan, tidak secara detail terserah. Begitu sementara ulama ada yang berkomentar itu. Nah akhirnya ketika Allah tanya kepada iblis ini, mana aka alla tasjuda id amartu, kenapa engkau tidak mau sujud pada saat aku perintahkan untuk sujud? Kenapa? Bukan Allah nggak tahu, supaya kita semua tahu nih perilaku iblis tuh kayak gitu tuh. Sengaja Allah langsung tanya supaya kalian tahu itu. Itu lebih pertanyaan kepada men-share watak iblis kepada kita. Dengerin ya, saya mau tanya, dia jawab nih. Nih jawaban dia. Qala mana aka alla tasjuda id amartu. Maka iblis jawab. Qala, dia jawab. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik. Tuh dengerin jawaban dia tuh. Gitu sebenarnya. Dengerin tuh pandangan dia tuh.
Ketika aku tanya kenapa dia tidak mau sujud, dia jawabnya, aku lebih baik daripada dia, lebih adab. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Unsur api jauh lebih baik daripada tanah. Tuh dengerin tuh. Maka akhirnya Allah pun menyatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhrud innaka minasaghirin. Turun kamu. Tidak sewajarnya kamu menyombongkan diri di hadapanku, maka keluar kamu. Sesungguhnya engkau termasuk yang dihinakan. Itu sikap Allah supaya diketahui itu. Kenapa dia melakukan itu atau dengan jawaban itu? Rupanya jawaban ini disinyalir oleh para ulama, dia sombong. Karena Allah menyatakan, turun kamu, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di hadapanku. Ini dasarnya nih. Kenapa dia bilang aku lebih baik daripada Adam? Karena engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa muncul pandangan ini? Munculnya pandangan ini disebabkan karena dia tuh sombong. Makanya Allah bilang, fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Enggak pantas kamu menyombongkan diri. Disebutnya fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Enggak pantas kamu sombong di hadapanku. Kalau dibilang enggak pantas sombong di hadapanku, artinya ada juga sombong itu pantas gitu. Ya, enggak pantas kamu menyombongkan diri di hadapanku. Kalau gitu itu membuka pandangan bahwa ada sombong yang pantas, ada. Jadi nggak semua sombong itu jelek sebenarnya sih. Walaupun pandangan umum secara umum yang namanya sombong jelek. Tapi nggak selamanya sombong itu jelek. Ya, sampai ada ungkapan sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Tujuannya menyadarkan dia bahwa ada lo yang lebih hebat dari kamu itu tuh, ada. Nah, caranya menyombongkan diri di hadapan orang itu merupakan sedekah untuk menyadarkannya. Enggak semua sombong itu jelek. Kalau semua diukur pukul rata statistik, semua bohong dosa. Ini kan ukuran statistik, jangan bohong. Kalau namanya bohong tuh dosa. Kalau semua diukur model begini nih, bohong. Jangan bohong. Semua bohong itu dosa. Yang paling banyak bohong dan pasti masuk neraka pasti orang tua tuh. Kenapa orang tua pasti masuk neraka? Karena orang tua seringkali ngebohongin anak sebenarnya sih. Ya, kita bawa makanan, anak minta, kita lapar, ditanya sama anak, boleh minta nggak Pak? Kamu mau? Padahal kita lapar pengen makan, kamu mau? Mau Pak, sedikit aja minta, nyobain aja. Ya udah kalau kamu mau tuh ambil aja semua kamu makan. Emang Papa nggak mau? Nggak usah lah, Papa kenyang. Padahal perut lapar, Papa kenyang dibilangnya. Kalau gitu bukankah kita ngebohongin anak? Kalau ngebohongin anak, bukankah kalau pukul rata statistik bohong itu dosa? Dosa orang tua. Makanya paling banyak masuk ke neraka orang tua kebanyakan tuh. Kalau semua ukuran bohong pasti dosa. Saya ingat banget ada film pasti ada sinetron pasti Bapak juga pernah nonton dulu, viral banget itu sinetron Sidul itu. Ketika sang anak ini mau ujian, sang bapak nggak punya duit. Kemudian jual tanah susah. Sementara ada temennya dari Sidul ini, si Hans yang ngasih duit. Udah pakai aja be, dia bilang gitu. Terus ntar gue mesti ngomong apa punya duit kayak begini? Bilang aja jual tanah gitu. Maka begitu anaknya datang tanya, besok nih lu bayar sana ujian. Anaknya tanya, dari mana nih duit? Jual tanah. Padahal kan dikasih orang. Ya dia tidak menginginkan sang anak itu tahu kesulitan dia dalam membiayai anaknya. Pokoknya kamu sekolah, lulus, jajan, ada, beres. Bagaimana kami cara mendapatkannya nggak perlu tahu. Bahkan kami bisa jadi berbohong untuk cara tersebut. Bukankah kalau gitu kalau diukur semua ukuran bohong itu dosa, banyak orang tua masuk neraka. Sama kalau diukur sombong itu dosa, repot nantinya. Sebab ada perilaku manusia yang sombong. Kita atau dalam peperangan, sombong itu harus ditampilkan. Katanya begitu dalam perang itu. Karena dalam peperangan menampilkan kesombongan tersebut salah satunya adalah untuk menggetarkan lawan. Sombong.
Ya, panglima perang dengan gagah perkasanya diri, bahkan kalaupun dia punya penyakit atau sedang terluka, dia tidak ingin menampilkan lukanya di hadapan publik, tetap jalan seperti biasa normalnya. Kenapa? Menyombongkan diri di hadapan lawannya untuk menggetarkan. Maka kata Nabi, jalan model kayak begini nih, menyombongkan diri begini, jalan aku paling tidak suka orang model kayak begini. Tapi kalau dalam perang, begini cara orang jalan itu. Kalau gitu bukankah sombong itu pantas pada masa itu? Saya mungkin cerita yang keberapa kalinya nih. Kalau dulu saya nggak ngerti. Kalau ada pertandingan tinju sampai sekarang kan masih ada. Kalau ada konferensinya, gitu kemudian ditembungkan, gitu. Terus kemudian saling menunjukkan otot. Bukankah kalau ditanya berapa ronde itu semua sesumbar semua itu petinju itu? Ya dulu saya nggak ngerti, dulu dalam ukuran-ukuran saya sombong amat sih pada ini, gitu. Seketika ditanya berapa ronde kamu akan menjatuhkan lawan, yang model begini sih paling-paling 1 ronde kelar, sombongnya luar biasa. Yang satu nggak kalah, kalau kamu berapa? Yang model kayak begini setengah ronde habis nih. Ya semua pada mengatakan itu. Kenapa? Setidaknya itu untuk melakukan dan menggetarkan lawan di hadapan publik itu. Bukankah itu kesombongan? Dan saat itu nggak ada ketawaduan, meskipun si petinju itu lulusan Gontor, gitu. Ada petinju lulusan Gontor ngaji, terus kemudian jadi petinju. Begitu jadi petinju, tetap aja dia sombong. Berapa ronde? Setengah. Nggak mungkin petinju ada lulusan Gontor, kemudian ketika ditanya berapa ronde, saya mah tawakal aja, menang aja syukur, kalah juga nggak apa-apa, gimana Allah aja lah. Kan nggak mungkin model kayak begini. Kalau begitu sombong itu ada pada tempatnya. Ini nggak pantas kamu menyombongkan diri. Tidak wajar di tempat itu kamu menyombongkan diri, sebab yang namanya menyombongkan diri kalau sudah digunakan bukan pada tempatnya. Sekali lagi nih, sombong kalau digunakan bukan pada tempatnya, maka yang pertama kali dirusak oleh kesombongan itu adalah akal sehat. Ya, orang nih kalau sudah sombong bukan pada tempatnya, maka kesombongan itu yang pertama kali merusak manusia adalah akal sehat. Itu rusak tuh, yang pertama tuh. Sebelum yang lain rusak, akal sehat dulu rusak tuh. Ya, itu kalau orang sombong tuh. Nah, ini juga nih yang dirusak akal sehat nih. Ketika Allah tanya kenapa engkau tidak mau sujud, iblis bilang aku lebih baik dari dia. Kenapa aku lebih baik? Rusak akalnya. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu akal. Kalau gitu dengan akalnya dia mengungkapkan api lebih baik dari tanah. Akal. Api lebih baik dari tanah. Rusak karena kesombongan. Kenapa rusak karena kesombongan akal ini ketika dia bilang api lebih baik dari tanah? Kalau kita menggunakan akal sehat kemudian muncul pertanyaan, kira-kira kalau ada api dengan tanah, kemudian dikatakan api lebih baik dari tanah. Dalam ukuran akal sehat kira-kira benar nggak? Nah, ukuran akal sehat nih. Api lebih baik dari tanah. Coba pakai akal sehat. Benar nggak api lebih baik dari tanah? Kalau api sama dengan tanah mungkin masih alhamdulillah. Tapi dia bilang api lebih baik dari tanah. Benar nggak kira-kira dalam akal sehat itu? Enggak, rusak dia pertimbangannya. Api kita sadari dan harus kita yakini api punya nilai manfaat. Pastilah kita butuh api, itu ada manfaatnya. Bahkan ketika saya nonton National Geographic, sejak manusia menemukan peradaban api, seketika itulah peradaban manusia melesat lebih jauh. Ya, ketika manusia menemukan api, peradabannya melesat jauh ketika dapat api itu. Menemukan api dalam pengertian mereka bisa bikin api pada masa dulu. Dulu orang kalau makan itu kan nggak pakai dimasak. Zaman dulu kita kalau makan kayak binatang. Orang-orang primitif itu kan kayak binatang. Makan aja udah mentah-mentah gitu. Akhirnya satu masa dalam catatan sejarah, mereka coba makanan atau ikan yang sudah mereka tangkap ini dibakar. Begitu dibakar mengeluarkan aroma yang lebih enak. Kemudian mereka makan, kok lebih enak ya? Mulai ada perkembangan tuh. Bukankah ketika itu ada perkembangan karena mereka menemukan api dan bisa dibikin?
Saya dibikin. Dulu cuma batu diaduk, kemudian keluar percikannya, mereka bakar. Mulai ditambahkan bumbu dan segala macam, terus berkembang. Bahkan ketika mereka menemukan api, mereka melelehkan besi, kemudian dijadikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia. Sejak menemukan api, maka peradaban manusia berubah melesat. Sebagaimana sejak kita menemukan handphone, peradaban kita juga melesat. Kita handphone sekarang nih. Dulu handphone kan cuma sebagai alat telekomunikasi aja. Kemudian mulai disematkan hiburannya. Nah, ada tuh handphone mainannya, kemudian ular yang muter-muter sampai akhirnya panjang. Sambil nunggu waktu. Akhirnya berubah, ada Android. Begitu masuk Android semua disematkan. Sekarang semua kehidupan kita ada di handphone. Kalau ketinggalan handphone biasa-biasa aja. Sekarang ketinggalan atau kehilangan handphone luar biasa bagi kita itu. Hanya ketinggalan aja. Begitu kita ngeluarin mobil paling baru sampai depan, terus kemudian pegang kantong, handphone ketinggalan. Bukankah langsung kita bilang, mati gue, handphone ketinggalan. Langsung mati tuh. Itu handphone kayak malaikat Israel gitu. Begitu kita ketinggalan langsung kita bilang mati. Apa kita nggak musyrik ngomong kayak begitu tuh? Ya gitu, karena ketinggalan handphone itu mati. Nah kalau gitu bukankah itu peradaban kita melesat? Nah sekarang iblis bilang api lebih baik dari tanah. Coba pakai akal sehat. Apa benar api itu lebih baik? Kalau manfaat pasti ada. Api punya manfaat. Tanah pun juga punya manfaat. Tapi kalau dibilang api lebih baik dari tanah, ntar dulu. Kita tidak menghilangkan manfaat api, enggak. Tapi kalau dibilang dia lebih baik, andai saja. Ini andai kata para ulama itu bilang. Kalau iblis menyamakan antara api dengan tanah, meskipun tanah lebih baik, tapi dia samakan, Allah rasanya nggak semurka model begini nih. Dia bilang api lebih baik daripada tanah. Pakai akal sehat, apa lebih baik? Enggak. Manfaat api ada. Tapi kalau mau dilihat manfaat tanah, jauh lebih banyak tanah. Kalau menggunakan akal sehat. Ya, setidaknya ada beberapa catatan yang saya kumpulkan manfaat-manfaat tanah, manfaat-manfaat api. Manfaat-manfaat tanah jauh lebih banyak disebutkan dibanding manfaat-manfaat api. Jadi kalau gitu ketika manfaat atau api lebih baik daripada tanah, ya salah. Setidaknya nih yang menjadi kunci bagi saya, api tidak lebih baik dari tanah begini. Tidak semua makhluk butuh api. Tapi semua makhluk bergantung kepada tanah. Itu setidaknya kuncinya. Tidak semua makhluk butuh api. Tapi semua makhluk pasti butuh tanah. Setidaknya itu sudah menunjukkan bahwa tanah itu jauh lebih baik daripada api. Binatang butuh api? Binatang nggak ada api juga biasa-biasa aja. Wong dia makan makanan mentah kok. Nggak ada olahan-olahan dari api kok bagi kehidupan tanah. Tapi kalau binatang itu tidak ada tanah, maka mati kita semua ini. Harimau tidak butuh api, dia butuh makan. Makanlah dia, mungkin rusa dia makan. Sedangkan rusa itu harus merumput. Sehingga setidaknya tidak secara langsung si harimau ini meskipun dia tidak langsung memakan tumbuh-tumbuhan, dia butuh rusa yang makan tumbuh-tumbuhan. Sehebat-hebatnya burung terbang, melayang sekian jam sekalipun, maka satu masa dia akan menurunkan diri dan kemudian turun ke tanah untuk mencari makanan, atau sumber makanan berasal dari tanah bagi burung ini. Kalau gitu bukankah semua makhluk itu butuh tanah, tapi tidak semua makhluk itu butuh api kan? Maka rusak logika ini nih. Ya, makanya kalau orang sombong nggak pas make kesombongannya, yang pertama kali dirusak ini nih akal sehat. Ya, saya tinggal di percetakan negara 2. Terus kemudian rumah saya tinggal di dalam gang yang sempit. Gang aja udah. Gang gitu. Gitu itu udah rumahnya kecil, terus kemudian punya kendaraan. Dari kendaraan zaman saya kecil masuk ke dalam. Sekarang kendaraan itu atau motor, kalau di sini kan mobil. Kalau di tempat saya motor udah diparkir di luar, udah nggak bisa dimasukin ke dalam rumah itu. Makanya saya bilang itu motor kalau udah malam kayak laler di depan rumah itu. Gitu ya. Terus kalau ada yang kehilangan motor, malam hari ini kehilangan motor gitu. Kita udah bilang nggak usah ribut. Kenapa nggak usah ribut? Wong kita nyediain, tinggal pilih tiap malam ini nih.
Ya, kecuali kalau kita mau patungan, kemudian nyawa orang kita bayar tiap malam, dia ronda nungguin, beda. Kalau kita tinggal tidur kemudian udah ditaruh di luar, ya nggak aneh kalau ada berita malam ini kehilangan di gang ini, malam itu kehilangan di gang itu. Wong tinggal milih doang sebenarnya sih. Dulu sepi. Nah, ramainya orang, terus kemudian muncullah kontrakan-kontrakan dan kos-kosan. Semua nyari dengan harga murah dan segala macamnya karena berkaitan dengan pengeluaran bulanannya. Rata-rata maaf ya, orang yang levelnya gajinya habis setiap bulan, selesai sudah. Nah, karena lingkungan kami dekat, maka pertengkaran antara tetangga itu seringkali kedengeran. Ada aja pertengkaran. Kalau di sini kan jarang nih karena rumah masing-masing gede-gede. Kalau rapat, semakin sesuatu rapat itu, maka semakin sulit untuk menghindari gesekan, susah. Ibu kalau cuma nyuci panci doang satu panci gede satu dicuci. Nggak menimbulkan berisik, nggak ada benturan. Mungkin punya panci satu dicuci, selesai udah. Tapi kalau di tempat cucian piring itu ada panci, penggorengan, kemudian garpu, sendok, piring dan segala macamnya numpuk di situ. Maka kalau gitu sendoknya yang digol piring, piring kena gelas, gelas kena panci, tabrakan. Karena ruangnya kecil dan kita lakukan itu. Maka ketika di situ muncul pertengkaran tetangga. Akhirnya satu masa saya dengar di depan dekat rumah tuh, kalau udah berantem kenceng, bertengkarlah tetangga dengan begini tangga ini. Sampai akhirnya muncul yang bikin saya ketawa, duduk di dalam rumah tuh ketawa, bukan pengen bisa jadi ketawa ini. Ketika mereka berantem terus kemudian ada salah satu yang ngomong kenceng. Dia bilang gini, "Lu jangan sombong tinggal di sini." Ini sama-sama yang ngontrak nih. Itu sama-sama yang ngekos. "Jangan sombong lu tinggal di sini. Lu kalau kepala lu dijual gue beli." Gitu. Dia bilang kepala lu dijual gue beli. Wong kos-kosan aja kadang-kadang bayarnya nunggak. Gitu. Ya, kalau kepala lu dijual gue beli. Orang lesing aja tiap bulan datang kadang-kadang nanyain rumahnya si Anu itu. Tapi ketika berantem, kepala lu dijual gue beli, jangan sombong. Kalau gitu kesombongan itu pertama yang dirusak akal sehat sebenarnya sih. Nah, sama ini nih. Maka kalau ada orang yang bilang jangan sombong itu kalau nggak ada keperluannya, nggak ada tempatnya. Tapi kalau sombong itu ada keperluannya, ada tempatnya, silakan pakai kesombongan itu. Seorang panglima perang harus berjalan dengan jalan seorang yang sombong, membusungkan dadanya ketika dia harus inspeksi pasukannya. Gitu. Ya, walaupun pas di ujung sana istrinya ada, "Mas, langsung nunduk begini nih," gitu ya. Nah, rupanya sang panglima begitu hebatnya sekalipun tetap tunduk kalau ada istrinya itu. Nah, kalau gitu butuh. Yang di sini fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Ya. Maka tidak sewajarnya kamu sombong dengan mengatakan aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari tanah sementara engkau ciptakan dia dari api. Api lebih baik dari tanah. Enggak, ntar dulu. Ya, tanah itu semakin digali, semakin banyak manfaat yang bermunculan dari tanah itu. Api kita eksplor, besarnya, kecilnya, panasnya. Gak banyak dia. Tapi kemudian kalau eksplor tanah, ada barang tambang lah, dan mineral segala macamnya dibutuhkan oleh makhluk. Semakin digali unsur-unsur tanah, kata para peneliti, luar biasa kompleks unsur tanah itu. Kalau gitu, kalau dia bilang api lebih baik, salah. Kenapa kesalahan itu muncul? Karena kesombongan. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Turun kamu, tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri. Yang kedua, fakhruj, keluar kamu. Innaka minas saghirin, engkau termasuk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dihinakannya iblis sepanjang masa itu karena Allah tidak memberikan rahmat lagi kepada makhluk bernama iblis. Rahmat yang dimaksud itu adalah rahmat yang bentuknya raufun, kata sementara ulama. Rauf. Jadi ada pandangan ulama, kalau Bapak Ibu setuju, saya membacanya begini. Rahmat itu ada dua. Satu, Allah menyebut kata rahmat itu dengan sebutkan rahmat, rahmatun. Ada yang kedua diterjemahkan rahmat juga, tapi kalimatnya raufun rahim. Rauf gitu ya.
Dua-duanya dalam bahasa Indonesia rahmat. Gitu. Rauf, Allah memberikan rahmat. Rahmatun, rahmat. Dua-duanya rahmat. Tapi rahmat itu berbeda. Kalau rahmat itu diberikan kepada siapapun tanpa peduli bagaimana sikap yang diberi terhadap si pemberi. Itu rahmat. Rahmat. Jadi semua bisa dapat. Bagaimana sikap dia kepada si pemberi rahmat bukan pertimbangan untuk memberikan rahmat itu. Semua dikasih, kasih. Kamu mau iman atau kafir, Allah nggak peduli, rahmatnya tetap tercurahkan. Dikasih. Dia tidak butuh kontribusi makhluk terhadap rahmat yang dianugerahkan. Nggak butuh, nggak butuh. Pokoknya ini disebar saja, dikasih, sudah. Itu rahmat namanya. Tapi kalau Rauf, kata sementara ulama ahli bahasa yang saya tangkap pandangannya, kalau Rauf itu rahmat yang diberikan dengan catatan orang yang dikasih rahmat itu melakukan interaksi kepada Allah si pemberi rahmat. Maka barulah dia mendapatkan sesuatu yang namanya Rauf. Ya. Kalau rahmat kamu nggak interaksi kepadaku juga aku kasih, tanggung jawab kok. Engkau aku ciptakan, engkau harus mendapatkan rezeki, ya dikasih rezekinya. Tapi belum tentu Rauf Allah itu diberikan kepada dia. Kalau gitu, kalau ingin mendapatkan Rauf, kamu harus berinteraksi kepada si pemberi rahmat. Sehingga dia mencurahkan lebih lagi nantinya. Itu Rauf namanya. Katakanlah kalau kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sebagaimana perintah-perintah Allah yang lainnya, kita melakukan interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi itu. Maka interaksi itu menyebabkan Allah Rauf, tidak hanya sekadar memberikan rahmat kepadanya. Nah, iblis ini keluar kamu, engkau termasuk orang-orang yang kami hinakan. Nah, dia nggak dapat rahmat kata sementara ulama. Rahmat dalam pengertian karena dia tidak lagi berinteraksi kepada Allah, maka Allah tidak lagi memberikan interaksinya kepada dia. Itu Rauf. Jadi bukan sekedar rahmat saja, tapi yang tidak didapatkan oleh iblis itu Raufnya Allah, karena dia sudah tidak lagi melakukan interaksi. Karena iblis, sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, asal iblis itu sebelum dia durhaka kepada Allah namanya Azazil. Ya, saya menemukan ini ketika dulu ngaji Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi. Ada tafsir namanya tafsir Imam Qurtubi, Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi. Maka ketika pembahasan tentang iblis, maka ulama bilang iblis itu sebelum dia durhaka kepada Allah namanya bukan iblis, Azazil katanya. Bapak mungkin silakan cek lagi nanti. Gitu, saya menemukan ketika saya cari di Google ada rupanya. Emang benar kalau gitu nih pandangan ulama ini. Azazil tuh ada di Google-nya. Terus kemudian sekarang orang pencarian tentang sesuatu sudah mulai berubah. Dari Google itu dia cari yang lebih mudah. Dulu adanya ChatGPT. Kemudian sekarang WhatsApp menggunakan, saya bukan di endorse nih ya. Gitu, WhatsApp kemudian memberikan Meta. Tinggal kemudian klik, kemudian apa saja yang kita tanya dijawab oleh dia tuh. Kemudian semua saya cari sama semua. Kalau gitu dulu iblis itu dinamakan Azazil sebelum dia durhaka kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Tapi begitu dia durhaka kepada Allah, maka Allah menyebutkannya iblis. Fasajadu illa iblis. Ketika itulah dia berubah. Ketika itu dia berubah iblis. Iblis kata sementara ulama ada yang menyatakan berasal dari kata ablasa yang artinya tidak ada lagi rahmat atau putus harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah iblis itu termasuk yang dihinakan oleh Allah karena terangkatnya rahmat Rauf kepada makhluk, maka itu menunjukkan keterhinaan makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bilang, disitulah engkau menjadi orang-orang yang terhina. Nah, setelah dia divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang terhina sepanjang masa, dia bilang kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Begitu divonis dia sebagai yang terhina, maka dia bilang, minta kepada Allah. Qala, dia berkata ini dalam pengertian doa, anzirni,
tangguhkan kematianku ila yaumi yub'atsun, sampai dengan manusia itu nanti dibangkitkan. Dia minta kepada Allah panjang umur. Tangguhkan aku sampai dengan manusia itu dibangkitkan. Maka Allah pun bilang menjawab itu, qala innaka minal munzirin, kamu termasuk yang dikabulkan permintaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik. Ketika iblis itu sudah durhaka di hadapan Allah karena kesombongannya, dia minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah jawab, innaka minal munzirin. Doamu terkabulkan. Iblis yang sudah durhakanya kepada Allah, dia minta, dia dikabulkan loh. Ya, gitu. Jadi kalau gitu keterkabulan itu di tangan Allah, bukan kita yang vonis. Ya, kalau kita ini mungkin durhaka, kita durhakalah katakan begitu. Karena boleh jadi kenyataannya nggak ada kita manusia suci itu nggak ada. Kita durhaka, tapi kedurhakaan kita kepada Allah itu nggak langsung di hadapan Allah kayaknya sih. Kalau iblis kan di hadapan Allah, sampai boleh jadi saya mengilustrasikannya mungkin sambil melotot. Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau sujud, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartu, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu aja udah kekurang ajaran ngomong kepada Allah itu. Dia langsung durhaka di hadapan Allah. Sementara kalaupun kita durhaka kepada Allah, kita kan nggak langsung. Mungkin ngumpet-ngumpet. Gitu kita duga Allah nggak lihat. Kita durhaka. Tingkat kedurhakaan iblis udah tingginya luar biasa. Tapi ketika dia meminta kepada Allah, bukankah Allah masih mengabulkannya? Sehingga di sini ada rasa saya secara pribadi atau kemudian ulama menganjurkannya, iblis saja yang durhakanya luar biasa ketika dia mengangkat tangan kepada Allah meminta, kalau Allah berkenan, Allah masih mengabulkan kok. Jadi jangan pernah khawatir kalaupun kita berlumuran dosa kemudian kita minta kepada Allah, maka Allah dengan kehendaknya boleh jadi mengabulkan keinginan kita itu karena hak prerogatif Allah. Bahkan meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah sekalipun, tapi kalau dia berdoa, meskipun doanya kepada Tuhannya yang dianggap Tuhannya nih, tapi yang mengabulkan kan tetap Allah. Meskipun dia sebut Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan Anu dan segala macamnya. Tapi kalau itu terkabul, dalam paham kita sebagai seorang muslim, yang mengabulkannya bukan Tuhan yang disebutkan. Kenapa bukan Tuhan yang disebutkan? Karena nggak ada Tuhan itu. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan itu. Kalau gitu siapa yang mengabulkan doa orang yang tidak beriman ini? Ya Allah, karena nggak ada Tuhan yang bisa mengabulkan. Walaupun dia mengklaim bahwa itu Tuhannya yang mengabulkan, dia sebut Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, kemudian kabulkanlah, sembuhkanlah, sembuh dia. Kesembuhan itu apa datangnya dari Tuhan A, Tuhan B dan Tuhan C yang barusan dia sebut? Enggak. Kesembuhan itu kalau memang terjadi kesembuhan, Allah yang mengabulkannya. Tapi mulutnya kotor atau non muslim, Pak. Kalau Allah mau menerima doa dari seseorang, Allah nggak peduli keadaan orang gitu. Makanya pesan Nabi, takutlah kamu kepada orang-orang yang terzolimi kalau dia sudah ngangkat tangan, maka Allah bakal mengabulkannya cepat atau lambat. Ya, sekali lagi nih, takutlah kamu kepada orang-orang yang sudah terzolimi kemudian dia ngangkat tangan, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Lantas sahabat bilang, iyalah kalau yang doanya beriman kepada Allah pasti dikabul. Kalau orang itu nggak beriman kepada Allah nggak mungkin lah. Maka Nabi meluruskan pandangan itu. Nggak gitu. Meskipun yang berdoa itu kafir, kalau dia berdoa Allah bisa mengabulkan itu. Takut kamu kepada orang-orang yang terzalim ini. Ya, saya wallahu alam, sekali lagi wallahu alam. Kalau saya ngomong ini bukan pasti begitu. Nggak, wallahu alam. Mungkin saja gitu. Karena kemungkinan itu besar, mungkin saja, tapi bukan berarti pasti begitu. Israel menghancurkan Palestina itu berbulan-bulan, menggunakan anggaran yang nggak kecil itu. Sampai kita jengkel doa, sampai kemudian saya pada saat wukuf pun doa kepada Allah, ya Allah, engkau telah menghancurkan umat-umat terdahulu sebegitu gampangnya, gitu. Kami memohon kepadamu, hancurkan orang-orang yang menghancurkan saudara-saudara kami seperti dulu engkau menghancurkannya. Wajar kalau kita minta begitu, buang tertindas kok, gitu.
Kalau enggak atau dia tidak berbuat zalim, enggak boleh didoakan begitu. Nah, semua rasanya sedunia berdoa dan berdoa. Dia menghancurkan dan meluluhlantakkan sebagian itu lama berbulan-bulan. Tapi boleh jadi, lagi-lagi boleh jadi, saya tidak menuduh itu pasti adalah Allah, boleh jadi ketika Allah menghancurkan sedikit bagian Amerika dalam sekejap aja terjadi kebakaran dan kemudian kerugiannya hampir menyamai kerugian itu. Ya. Ada sementara kita yang girang, tuh lihat Allah akhirnya mengazab, ada, walaupun saya nggak tahu itu Allah atau bukan yang mengazab atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena kalau saya ditanya orang, Pak Ustadz sampai nggak tahu begitu, nggak tahu. Kenapa sampai saya bilang nggak tahu? Karena memang tidak ada kemampuan manusia mengetahui kehendak Allah soalnya. Ya jangankan selevel saya, Abu Bakar ketika ditanya bagaimana Allah itu, Abu Bakar yang sahabat dekatnya Nabi bilangnya, saya nggak tahu Allah itu. Siapa yang nanya agak keras, kenapa selevel engkau nggak tahu? Maka dia bilang ungkapannya sampai saya hafal ungkapan itu. Al-adzu anil idraki al-idraku. Ketidakmampuan manusia mengenal kehendak ataupun Allah itu, itulah batas kemampuan manusia. Pada dasarnya manusia nggak tahu. Bahkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu. Tapi setidaknya kita paham bahwa kalau Allah berkehendak, sebentar habis. Ada sementara kita yang girang, senang dan segala macamnya. Walaupun saya tidak tahu apakah itu balasan kepada bangsa tersebut yang mendukung habis-habisan dengan kehancuran Palestina. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya ada doa-doa orang yang saat ini terzolimi, menjerit. Mungkin sekian tahun kemudian baru terkabulkan. Bukan hari ini doa, hari ini dikabulkan. Enggak juga. Tapi tolong dicatat dalam kajian ini, iblis yang durhakanya luar biasa kepada Allah, dia meminta, anzirni ila yaumidum mu'adzir, engkau termasuk yang aku tangguhkan. Jadi jangan pernah berkecil hati dalam berdoa meskipun kita berlumur dosa, karena iblis yang durhaka langsung kepada Allah pun doanya masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya ini dulu pengantar yang dapat saya sampaikan sampai dengan ungkapan bahwa Allah menyatakan iblis tersebut termasuk golongan yang hina, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah agar dia dipanjangkan umur dan Allah mengabulkannya. Nah, nanti bagaimana sikap iblis ketika sudah dikabulkan? Begitu dia dengar Allah mengabulkannya, bagaimana lantas sikap iblis karena dia dikabulkan oleh Allah? Insya Allah dalam pertemuan bulan depan akan saya sampaikan lanjutannya. Ini yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa mungkin ada 1-2 pertanyaan atau menambahkan pandangan yang saya sudah sampaikan, karena tidak selalu bentuknya pertanyaan, tapi mungkin ada keilmuan atau pemahaman yang tersimpan yang bisa di-share ataupun disebarkan, silahkan. Saya mulai dari kanan duluan. Nggak ada. Ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kun fayakun. Kun fayakun. Nah. Pertanyaan menarik gitu ya. Kalau Allah menciptakan, kenapa nggak langsung ciptakan aja? Kenapa pakai kun fayakun gitu ya? Bapak yang saya hormati dan Ibu, pernah nggak kita perhatikan kun fayakun itu hurufnya itu harokatnya domah apa fathah? Gimana? Domah. Ada nggak yang fathah? Nanti Bapak Ibu cek lagi ya. Kalau Al-Quran atau kata fayakunu itu nunnya bisa jadi domah, bisa jadi fathah. Yang dalam surat Yasin
Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakunu. Nu tuh. Tapi dalam surat Al-Baqarah ada fayakuna. Ada fayakuna, ada fayakunu. Gitu. Cuman kita bacanya fayakun aja kan, kun fayakun aja, kita nggak memperhatikan doma fathah. Dalam ilmu gramatika bahasa, kalau ada kata fayakunu, maka kata jadi, kalau dibilang fayakunu, jadinya itu pakai proses. Bertahap, enggak sekaligus. Tapi kalau fayakuna, nah, itu langsung jadi. Tanpa proses. Nah, kalau fayakuna boleh jadi bagi kita simsalabim, ada apa? Prok gitu. Nah, simsalabim karena nggak berproses, mau apa gitu kan, itu dulu pesulap Pak Tarno tuh. Nah, mau kelinci, dia tinggal buka aja kepalanya, topinya, terus diambil kelinci. Apa ada proses dari kelinci itu dari apa? Nggak ada. Fayakun, langsung jadi fayakuna. Tapi kalau fayakunu harus diproses. Maka fayakuna itu takdirnya fa'an yakuna. Ada an huruf nasab yang muqaddarah wujuban. Gitu. Karena ba'da hatanya juga muqaddarah hatta an yakuna gitu. Nah, itu dihilangkan tuh. Maka jadilah dia fathah. Kalau belajar grammar bahasa Arabnya, fathah. Kalau dia na gitu, itu menunjukkan sekaligus itu. Tapi kalau nu menunjukkan proses itu. Gitu. Nah, kalau gitu Bapak Ibu semua coba nanti mungkin cari atau browsing yakunu dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an lebih banyak ditampilkan yakunu apa yakuna. Nanti gitu ya. Maka kalau Bapak inventarisir yakunu lebih banyak yakununya, yakunanya cuma sedikit. Setidaknya itu dipahami oleh para ulama tafsir, Allah itu mengajarkan kepada manusia, jadi maka jadilah itu dengan cara diproses dulu, diproses. Jadi kun fayakin itu bukan simsalabin dan bukan ucapan, tapi menunjukkan sesuatu yang harus diproses. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah tidak menjadikannya jadi langsung. Tapi dalam surat Al-Hijr dijelaskan kami menciptakannya dari tanah liat bercampur dengan lumpur. Kemudian ada aroma bau. Kemudian kami bentuk dia. Kemudian kami tiupkan dia. Jadilah itu. Kan diproses. Sehingga kun fayakun itu mengajarkan kepada kita untuk berproseslah. Jangan buru-buru. Gitu. Ya. Saya nggak sependapat dengan ada ustadz beberapa waktu yang lalu, kemudian ajarannya kun fayakun. Kalau Allah mau jadi, semua bisa jadi itu. Benar semua bisa jadi, tapi jadinya itu jangan anggap begitu kita kerjakan sekarang, begitu besok hasilnya. Enggak, berproses kita itu. Allah yang luar biasa hebatnya saja masih kun fayakunu dalam menciptakan itu. Bukan yakuna, tapi yakunu, mengajarkan kepada kita diproses, santai, tenang. Karena sesuatu yang diciptakan pelan, hasilnya bagus. Bahkan kalau Allah mau menciptakan bumi kan sekaligus. Tapi bukankah di Quran dijelaskan fisittati ayyamin, kami ciptakan bumi itu dalam 6 masa, 6 periode. Kemudian kita punya bukti ilmiah, kalau ilmiah terjadilah teori Big Bang. Tabrakan jadi, kemudian berbentuklah bumi setelah sekian miliar tahun baru berbentuk. Padahal kalau Allah mau jadi. Jadi kun fayakun itu tidak dipahami oleh para ulama sebagai ucapan, bukan. Tapi sebuah istilah yang dikenal oleh manusia, jadi. Maka jadilah istilah itu yang dikenal oleh manusia. Tapi Allah nggak punya itu sebenarnya sih. Kenapa Allah nggak punya itu? Karena bahasa Allah tidak sama dengan bahasa manusianya. Cuman kenapa Allah pakai bahasa manusia ya Pak? Agar kamu ngerti. Makanya Allah pakai bahasa kamu, bukan pakai bahasa Allah. Begitu komunikasi itu. Sehingga kalau saya sering bilang kalau Bapak pengen berkomunikasi dengan ayam jangan pakai bahasa orang gitu. Ya kalau pengen berkomunikasi dengan ayam pakai bahasa ayam, jangan pakai bahasa orang. Kita pengen ngasih ayam makanan, jangan pakai bahasa kita. Kita nggak bisa bilang ke ayam begini, begitu makanannya kelar kita pengen kasih. Terus kemudian kita bilang ke ayam, Yam, sini, sarapan udah kelar nih. Tuh ayam diem aja, udah nggak ngerti, diem aja. Tapi kalau Bapak bilang, lari dia.
Kalau gitu, kalau kita ingin berkomunikasi dengan yang lain, pakai bahasanya dia, bukan pakai bahasanya kita. Jangan diajak burung itu bicara, tapi bersiullah, maka dia akan merespon nantinya. Kalau gitu pakai bahasa itu. Maka kun fayakun adalah bahasa yang dikenal oleh manusia, bukan bahasa Allah. Dan hebatnya lagi para ahli grammar itu menemukan fayakunu dengan fayakuna kalau dalam kaidah gramatika bahasa beda. Fayakunu jadi, maka jadilah dengan proses. Fayakuna jadilah dia tanpa proses. Tapi dalam Al-Quran kebanyakan fayakunu bukan fayakuna, mengajarkan kepada kita berproses ya. Jangan buru-buru, jangan jadi sesuatu yang karbitan. Ya, biasanya karbitan nggak enak. Biasanya sih mendingan matang pohon lah, bagus gitu. Makanya jangan buru-buru punya anak pengen dakwah segala macam. Belajar aja dulu, banyakin bacanya ya gitu. Kalau manggung mah gampang, kalau udah banyak ilmunya mah enak gitu. Jangan terburu-buru. Begitu kurang lebih, Pak, ya penjelasannya. Amin. Setan. Oke. Baik. Baik. Akhirnya kita sepakat ma khalaqta hadza batila, tidak sesuatu yang diciptakan oleh Allah batil kan? Kalau kita hidup tanpa kuman, kita juga letoy ini sebenarnya sih. Ya, jadi kekuatan kita kan muncul karena mereka. Akhirnya terbentuklah antibodi. Jadi kita kuat ini sekarang ini karena mereka itu kekuatan. Andai kita tidak dilengkapi dengan mereka atau tidak mereka menyentuh tubuh kita, kita nggak punya kekuatan loh. Jadi hebatnya kita ini karena disentuh oleh kuman sebenarnya sih, baru kita antibodi kita bikin. Makanya ada orang suka bilang kalau hidup tuh jangan bersih-bersih amat, katanya gitu. Ya, yang kelewat bersih biasanya sih rentan gitu. Seringkali sakit karena tidak terbentuk antibodinya. Setidaknya entah setuju atau tidak, saya mau bilang, Bapak, Ibu yang saya hormati, kita jarang ngeliat orang gila sakit. Ya, jarang. Itu orang gila panas-panasan, hujan-hujanan, makannya dari sampahan, sehat aja itu. Kita baru makan mangga pagi aja sakit perut mencret gitu. Dia apa aja dimakan, nggak ada tuh gitu. Kenapa? Karena boleh jadi antibodi mereka terbentuk, bisa jadi. Atau ada sementara ulama atau peneliti bilang, kenapa mereka tidak diserang ataupun tidak terkena sakit? Karena pikiran. Tidak banyak yang dikhawatirkan oleh mereka itu tuh. Ya, makanya kalau pengen sehat jangan banyak pikiran dan kalau bisa nggak usah punya pikiran gitu. Ya gitu, orang gila itu nggak ada pikirannya, sehat aja udah. Makanya orang yang sering kali terbebani penyakit itu kan pertama dari pikiran, gitu. Sehingga akhirnya merusaklah antibodi, sehingga orang tua bilang suka jangan banyak pikiran. Kalau sekarang sih banyak pikiran emang dibikin-bikin lah, pikirannya banyak segala macamnya. Maka setidaknya yang merusak kita saat ini, yang menyebabkan kita sakit, salah satunya sumbernya handphone. Ya. Karena banyak informasi yang boleh jadi kita tidak suka, yang menyebabkan pikiran kita kacau dan akhirnya jengkel, yang menyebabkan daya imun kita turun, yang akhirnya penyakit pun datang. Wallahu alam. Jadi kalau bukan karena ada bakteri, kita ini nggak hebat. Kalau bukan karena setan, kita nggak bagus itu. Akhirnya ma khalaqta hadza batila. Gitu. Kalau saya bagi setan ini dulu ketika ngaji waktu kecil jengkel dan benci kepada makhluk bernama setan. Tapi ketika terus ngaji bicara tentang setan, jadi dari kesal, dari benci berubah jadi kesian sama setan akhirnya. Kenapa? Karena seringkali kesalahan kita rata-rata gara-gara setan. Kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri, padahal diri kita juga sebenarnya sih setan sebenarnya sih. Ya, sebenarnya minal jinnati wan nas gitu kan, diri kita sendiri. Kalau Ramadan tiba semua setan diikat, tapi kenapa ada keburukan? Karena kita lepas. Kitanya yang jadi setan itu. Wallahu alam. Kalau nggak ada mereka kita nggak hebat. Begitu kurang lebih. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan undangannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya muyassir kullal asir yassir alaina al asir fatayassaral asir alaika yasir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.